Pesat lagi datang dari arah Council Hall. Menuju ke arah The Sub, terlihat EVOS Divine bermain default. Raya dengan RRQ yang juga akan segera turun ke drop zone mereka. Harusnya berarti nggak akan ada gesekan untuk tim Indonesia kecuali kalau kita tengok-tengok itu Dir dikirim ke arah rumah 5 vending mesin ke arah Foundation untuk memastikan vision di sana dan gesekan lebih mungkin terjadi ada di sekitaran map bawah, bahkan nggak sama sekali nih Bung Skyla. Nggak ada sama sekali gesekan, ada beberapa tim juga yang cukup bermain dengan aman, mereka menempati titik di mana drop zone musuh yang tidak turun di sana, tapi ini nggak bakal jadi PR yang mudah untuk teman-teman EVOS. Mereka bakal tetap kesulitan karena gimana pun kosongnya Shrine itu bakal menjadi checkpoint untuk beberapa tim yang ada di sekitarnya. Benar. Belum lagi kayak kita bisa lihat nih, ada aksi ternyata Bung Skyla. Ya, Paysports yang akan hajar teman-teman dari Xpan. 1 poin eliminasi sudah didapatkan, tapi seorang Laho kali ini berhasil ditumbangkan oleh seorang Lucky. 1 tukar 1 langsung terjadi di sana dan kali ini Paysports sedikit kesulitan karena kondisinya 2 player sudah mulai di lock, dihajar langsung oleh seorang Don't Cry, dicari di mana posisinya, tapi situasi masih cukup alot di sana dan membuat teman-teman dari Paysports maupun Xpan masih cukup aman dua-duanya. Tadi gue lihat gimana pertukaran yang terjadi di Paysports dan juga Xpan tuh sebenarnya udah sempat ada winning condition dari Paysports, tapi emang aim dari anak-anak Xpan tadi cukup bagus sehingga si Lucky berhasil dapetin 1 orang dari Paysports. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan POV Kapten Dudes Yang sudah melakukan satu scouting ke bagian dari Foundation. 1 player di sini tampaknya sudah mulai mengetahui posisi seorang Kapten Dudes di sana. Saifa akan dikirim untuk menahan pergerakan dari seorang Dudes kali ini. Sudah mulai terlihat dan sudah saling mengawasi. Ini Dudes masih nggak tahu posisi lawan ada di mana, tapi Saifa tentu saja dengan step dan juga posisi lawannya sudah diketahui bakal dikoment habis-habisan. Ada double barrel shotgun yang langsung diberikan di sana, terkena kepala langsung. Bukan kabar baik untuk teman-teman dari RRQ, tapi kali ini di follow up oleh seorang Abai yang langsung turun ke bagian bawah. Terlihat sudah seorang Saifa di confirm kill pertama dan Kapten Dudes akan segera dihidupkan kembali. Tadi sayang banget ada momen di mana Dudes meleset di tappingan pertamanya sehingga pas kembali diadu sama M590 udah pasti kalah juga. Terus juga kena kepala tadi langsung Saifanya gitu ya kan. Dudes posisinya tadi punya 1000 koin by the way. Hilang gitu aja. Sangat disayangkan. Paling Sangat kalau disayangkan. misalkan diambil paling banyak 400 itu. Iya. Itu pun kalau 400 biasa cuma dapat 100 juga. Tapi barusan setelah fight yang cukup alot di bagian dari Stone Ridge sendiri, teman-teman dari Xpan langsung dipulangkan ke arah lobby oleh PI Sports dan juga Famos yang cukup berdekatan. Ya, lagi-lagi dari Malaysian team yang memang nggak perform ini bukan satu kabar bagus untuk mereka karena ini bikin mereka makin sulit juga untuk mendapatkan drop zone mereka sendiri Bung Skyla. Betul sekali, tapi kali ini AG nampaknya seperti tidak mendapatkan nafas mereka untuk melakukan reset. 1-2 tembakan sudah mulai dirasakan seorang Ray berhasil mendapatkan Chinoy di sana. Menyisakan Baros dan juga Diu yang berada di open field kali ini, khususnya seorang Baros yang mulai terlihat kondisi yang sangat tidak menguntungkan untuk AG. Dihujani peluru oleh 3 arah yang berbeda, tapi dari belakang Saifa coba untuk memberikan covering fire. Rasha sudah mengetahui keberadaan dirinya, langsung dikomit, langsung dicari. Dan tentu saja ini bukan kabar yang baik untuk EVOS karena mereka baru saja melepaskan titik kemenangan mereka, Ajisven. Ya, tadi ada momen di mana kalau nggak salah 1 Riptide Item juga menuju ke arah si Rasha dan lagi-lagi Ray mantap banget bisa maksimal momentumnya dan ini harusnya menjadi momentum juga selanjutnya untuk MGUT. Wow, ini 3 poin eliminasi. instan poin untuk arah EVOS Divine dan harusnya Dio juga udah bakal ketangkep sih. Ya, Dio juga bakal langsung dikomit habis-habisan. Poin juga harusnya nggak ada. Ini tentu saja tidak menguntungkan untuk AG Global. Dio udah diajar oleh 2 player sekaligus. Gocel berhasil mendapatkan seorang Dio di sana. Famos berhasil dieliminasi di posisi ke-11, sementara di posisi ke-10 ada AG Global. Wow. Yes, bagus banget upaya yang dilakukan sama anak-anak dari EVOS Divine walaupun memang tadi sempat ada momen kecolongannya, tapi upaya mereka untuk stick tetap tenang, saling meyakinkan satu sama lain. Ini kita bisa loh dan thanks to Ray 2 kali bikin momen sehingga
teman-temannya jadi punya confidence lagi setelah tadi di belakang benar ada Saifa yang nge-distract Rasha. Untung masih bisa ya. Masih bisa. Dan tadi momennya juga adalah gue tahu banget apa yang dilakukan oleh AG. Mereka malas banget dihajar sama RRQ dan juga Heavy di bagian foundation. Yeah. Mereka coba main ke belakang tapi nggak expect kalau EVOS mainnya ke sana. Iya. Biasanya EVOS kan langsung straight ke arah Bayfront juga. Walaupun Yeah. memang kalau mereka kalah mereka ada momentum reset ke arah Oldhampton. Benar. Jadi memang karena EVOS sadar, oh ini gamenya bakal pasif, mending kita tungguin di Oldhampton aja gitu. Berharap orang yang dari foundation mundur ke belakang gitu. Bener. Ya. Nah ini dia, WAG saat lagi bakal berjumpa juga bersama dengan Core Memory Esports. Sudah ada 2 orang, 2 lawan 1 tentu saja. Berhasil diunggulin sama seorang Alan nih, Bung Skylar. Yes, Core Memory juga mereka cuma menggunakan command post untuk menjadi satu titik checkpoint mereka. Mereka langsung pergi lagi untuk masuk ke arah Bayfront harusnya, tapi PI Sports kali ini sudah mulai masuk ke bagian dari command post. Itu saja ini merupakan tantangan selanjutnya dari WAG karena PI Sports sendiri sedang berapi-api setelah mendapatkan 4 poin eliminasi di early game. Ya. Fight yang terjadi sudah mulai dibuka, ada dinokular yang sudah diaktifkan, 4 orang sudah terkena scan di sana. Ya ini 4 orang ini udah kelihatan selama nggak deket-deket sama vending mesin. Harusnya WAG nggak perlu coba cari momentum kecuali dia maksain perang. Nah ini maksain perangnya malah bikin jadi 50-50 tapi EVOS kali ini sudah akan berhadapan dengan Heavy yang sudah mulai terlihat 1-2 tembakan dirasakan oleh seorang Kochel. Dari bagian bawah pun ada 1 player yang cukup menyulitkan. Emgat dipaksa untuk mundur ke belakang. Cukup solid pertahanan dari EVOS kali ini membuat mereka harus memikirkan kondisi untuk keluar dari jebakan yang sudah disetap oleh tim Heavy. Mulai bergerak ke sisi kanan, mencari di mana lawannya berada. Dan kali ini Rasha dengan Kar 98 chip 3-nya sudah melakukan satu positioning yang lebih defensif lagi. Ya gue ngelihat banget ada Get Nice posisinya bagus banget. Nih kalau Get Nice-nya bisa dapat orang, ini bahaya buat Selesai. EVOS Divine. Tapi kalau EVOS Divine bisa handle 2 orang di atas ini, Mufasa atau Please One aja, itu tenang banget EVOS Divine habis ini. Karena emang gak ada lagi orang yang bakal datang ke Shrine sih. Nice! Itu dia! Nice banget di sana. 1 player berhasil di take down. Mufasa kali ini akan coba untuk di end, tapi tentu saja tidak akan cukup mudah. Emgat sudah mulai bergerak ke arah kanan dari Shrine. Kali ini melihat seorang Mufasa yang tidak bisa diselamatkan lagi. 1 player dan juga 1 poin eliminasi tambahan. Get Nice akan langsung dikomit oleh seorang Emgat yang sudah mulai terlihat ditemani oleh seorang Kochel. Dan kali ini 1 lawan 2 akan menjadi opsi untuk EVOS. Dan di sana Get Nice langsung ditumbangkan dengan cukup mudah oleh EVOS Divine. 1-2 kalah hari, knock 2 langsung lari ya Jispen. Ya ini seperti yang gua bayangkan ya, ketika tadi Get Nice sudah diketahui posisi sama teman-teman dari EVOS Divine, makanya mereka agak regroup dulu. Jadi biar kalau ada salah satu dari player EVOS pun knockdown di tangan Get Nice pun, mereka bisa saling cover. Tapi yang paling penting, emang momen yang akan menjadi pembukanya adalah ketika Rasha bisa dapetin 1 Mufasa ataupun Hans yang tadi ada di atas. Sehingga Get Nice bisa langsung mundur dan Heavy pasti kalah jumlah. Dan itu terjadi, gue happy banget. Yes, tapi 1 player yang tersisa kali ini yaitu ada Please One yang langsung ditebakkan begitu saja. Tim Falcon dengan 1 poin eliminasinya. Dan EVOS ngeri banget, 7 poin eliminasi udah mereka dapatkan dengan bermain cukup lambat di bagian utara Jispen. Balik lagi dengan apa yang lu mention, gue cukup sepakat. Mufasanya berhasil di take down dengan cukup mudah sehingga sampai akhirnya perjalanan yang udah mereka ciptakan dan juga game plan yang udah mereka set up itu nggak bisa berjalan dengan lancar. Pilihannya Get Nice-nya dapetin EVOS atau EVOS-nya dapetin 1 sehingga ngebuat Get Nice harus mundur dan melakukan covering untuk Mufasa yang sedang ingin di-revive. Harusnya kalau gue jadi Get Nice tadi langsung gue open aja. Bisa. EVOS gak bakal bisa berani turun, malah EVOS-nya bakal mundur ke belakang lagi. Bener. Kalau Get Nice lebih punya nyali, dia coba blind pick aja, coba tembak-tembak aja, cari momentum, bikin situasinya semakin mencekam untuk EVOS Divine di posisi mereka yang udah sangat terpojok kayak gitu. Betul, gue cukup sepakat. Dan kalau kita lihat kali ini di Refinery sendiri udah ada 1 player yaitu Exposy yang sudah di-hunt oleh teman-teman dari tim RRQ. Nah ini sih udah santai ya, apalagi kalau kita ngomongin circle, ini harusnya masih ke arah sekitaran tengah map, either itu bawah Refinery menuju Bayfront atau bawah Refinery menuju ke sekitaran command post. Jadi RRQ belum akan banyak mendapatkan kesulitan, tapi WAG sekarang mereka bakal berjumpa sama regionnya sendiri. Yes, ada God of War di sana, seorang pemain sudah merasakan 1-2 tembakan lagi dan lagi. Dan kali ini WAG seakan tidak ingin menyerahkan command post. Mereka selalu mengusir siapapun yang berada di dekat mereka. Alan kali ini sudah mulai bergerak ke bagian atas untuk mendapatkan angle yang lebih tinggi lagi. Tapi seorang Demon
sudah menggunakan satu portal go-nya untuk setidaknya mundur ke arah belakang, tapi tanpa mereka sadari sebenarnya ada PI Sports di sana. Ya, ini sampai kecolongan sih bakal mahal banget karena vending mesinnya udah dikontrol sama teman-teman dari WAG. Dan Demon, aduh orang yang ketinggalan Demon lagi. Ini PR banget nih kalau Demonnya sampai ke pick, Pak. Ya nggak bakal bisa berbuat banyak kalau sampai Demonnya yang ke pick karena dia yang bakal menentukan skema gameplay dari God of War sendiri gitu kan. Apalagi dengan pick off yang cukup mahal yang biasanya bisa ditunjukkan. 1-2 granat kali ini dilemparkan Allen. Sudah mulai merasakan di sana Riptide Rhythm ke arah seorang Geo Weton. Tentu saja bukan kabar yang cukup baik untuk WAG karena pada akhirnya mereka harus memang benar-benar sharing compound di bagian dari comment post. Ya, ini dengan apa yang udah terjadi untuk WAG membuat God of War sedikit bisa mendapatkan nafas, tapi tentu saja mereka harus segera masuk ke dalam zona yang mana artinya selangkah lebih dekat bukan cuma untuk WAG tapi juga untuk PI Sports. God of War harus commit. Mereka harus milih mau berantemin yang kiri dulu kalau misalkan menang lawan WAG mereka bisa dapat vending atau berantemin kanan. Itu ada PI Sports yang juga baru aja buka portal go. Lumayan mahal loh itu. Ya, dan tapi masuk ke menit 11 gua agak skeptis kalau mereka memutuskan untuk fight salah satunya karena penumpukan bakal segera terjadi ya Jisman. Ya itu dia kayak yang gue bilang kalau misalkan mereka nggak komit ya udah stay aja di sini dulu karena pilihannya tadi tuh sebelum zona jalan, betul. sebelum zona udah ke decide ada di mana gitu ya kan. Mereka mungkin masih punya waktu, tapi apa yang terjadi dari EVOS Divine ternyata berhasil mendapatkan Team Falcon. 9, tinggal nyari 21 lagi. Nyari 21 poin eliminasi lagi dan Indonesia akan memenangkan challenge. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas harus ya teman-teman dari tim Falcon ini dihujani peluru dari dua arah yang berbeda sih. Ya, benar. Nggak cuma dari EVOS saja dan mereka berada di posisi yang sangat nyaman banget yang bisa dikuasai oleh EVOS kali ini. Benar, dan tadi yang gue catat juga EVOS Divine benar-benar menghindari Bayfront inti, Pak. Dia main agak di pinggir, agak di off angle gitu. Dan ada lagi, Pak. Ya, satu player berhasil di take down oleh seorang Engat di sana, tapi sayang tidak ada Riptide Rhythm yang bisa menghancurkan defensive duel yang sudah diciptakan. 2 player bahkan 3 kali ini berhasil ditumbangkan begitu saja. 9 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan dan tim Heavy kali ini harus bermain dengan tersisa 3 player saja, Jispen. Wah, bahkan itu bukan posisi yang menyenangkan ya, walaupun masih ada yang hidup. 2, sisahan sama Mufasa aja. Ini pilihannya adalah antara dia sampai ke compound itu atau setidaknya ke Sutet. Tapi kalau ke Sutet juga itu bakal potensi ditembakin sama PI Sports. Tadi 2 player yang udah di-knockin sama EVOS Divine aja akhirnya di kill steal gitu sama PI Sports, Pak. Betul. Dan ketika Riptide Rhythm digunakan tentu saja sudah ada upaya kabur dari teman-teman Heavy di sana. Ray di sana berhasil mendapatkan poin eliminasi selanjutnya dengan total 5 poin eliminasi yang sudah mereka genggam kali ini dari seorang Ray maksud gua dan total 10 dari EVOS. Mantap, 5 lagi artinya, tapi sabar dulu EVOS Divine. Nah, ini maksudnya momennya datang dan PI Sports dalam bahaya kalau mereka mau maksain perang. Nah, tapi ketika PI Sports sudah pindah compound kayak gini, EVOS Divine bisa pakai launchpad sekarang juga untuk ke sana, Pak. Atau mereka coba untuk langsung turun begitu saja karena menggunakan launchpad bakal terlalu jauh dengan jarak yang sedekat itu. Granat coba untuk dihujani ke arah teman-teman dari PI Sports. Langsung mengusir beberapa pemain yang berada di depannya. Sudah mulai terlihat ada seorang Don't Cry nih. Engat memimpin teman-temannya untuk masuk menuju pertahanan yang diciptakan oleh PI Sports. Tapi sayangnya Mal dari belakang menghujani peluru ke arah teman-teman dari EVOS Divine kali ini. Coba untuk di-revive tapi tentu saja ini bakal menjadi sangat berbahaya karena 3 player sekaligus yang langsung menghujani peluru ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Dan EVOS masih bisa survive secara miraculously. Wah, ini sih bahaya banget ya Jispen. Ya ini dewasa juga sih, bisa gue bilang kedua belah player yang masih hidup tadi untuk nolong temennya. Dia tahu potensi untuk dapetin kill juga lumayan besar di depan, tapi lebih besar lagi potensinya kalau misalkan mereka masih berempat. Makanya mereka lebih milih untuk nge-revive dulu satu sama lain dan itu bagus banget. Dan circle sekarang udah berjalan, udah ada badai. Peperangan akan terjadi sesaat lagi untuk EVOS Divine dan juga PI Sports memanfaatkan kesempatan yang pakai Boom Sky lah. Ya, terus dihujani peluru Ray lagi dan lagi berhasil mendapatkan satu knockdown di sana dan ini bakal menjadi poin eliminasi yang sangat banyak yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Divine dan juga tim RRQ. Di sisi lain Heavy berhasil ditumbangkan di posisi ke-6 tapi nggak berhenti sampai di sana. EVOS masih harus berhadapan dengan salah satu contender yang berada di depan mereka dengan 4 orang yang masih hidup. Granat coba dilemparkan, Blue Melter juga langsung masuk ke daerah pertahanan lawannya, masuk ke daerah dalam. Enkel sudah mulai terlihat, Kocel dan juga kawan-kawan
mulai masuk dan langsung menghancurkan siapa pun yang berada di depannya. Tapi Kocel berhasil ditumbangkan di sana. Rasha juga harus tumbang. Menyisakan seorang Aimgar saja. Tentunya ini bukan kabar baik untuk Evos Divine. Karena Evos Divine harus tumbang di posisi yang kelima. Defense yang sangat solid dari PI Sports. Anti klimaks banget, ada satu momen di mana tadi player PI Sports sudah knockdown 2 orang tapi dibuka satu glue wall. Sehingga itu nggak sempet ke end dan mereka saling instant revive secepat itu. Dan PI Sports harus diakui positioning mereka tadi sangat-sangat bagus ketika satu orang Maal! Saya nggak kedua juga Bung Skyla. Ya sangat disayangkan. Malah gua nggak tahu kenapa dia kepencet untuk turun atau kayak gimana. Tapi yang jelas kali ini tidak menguntungkan untuk RRQ. Karena RRQ sudah melihat ada PI Sports tapi tidak bisa berbuat banyak karena mulai digigit oleh pedinya Zona. Menyisakan 2 player saja di sana, ada Indir dan juga RRQ. Udah sulit. Udah sulit ini, udah pasti elim jadinya mau nggak mau. Terima kasih perjuangannya untuk Evos Divine dan juga RRQ Kazu. Bukan angka yang buruk, mereka finish di top 5. Dan sekarang tinggal gimana Reverse Red dan juga Core Memory Sports melawan PI Sports kali ini Bung Skyla. Yes, Don't Cry dan kawan-kawan sedang berapi-api. Mereka terus menggempur bagian kanan. Core Memory dihajar oleh 2 tim sekaligus. Tentunya bukan kabar yang baik untuk mereka, menyisakan seorang jump saja yang mulai terlihat. Tapi nampaknya Reverse Red atau Red Reverse kali ini sudah mulai mendikte permainan dari kedua tim lawan mereka. Satu player berhasil ditumbangkan. Volky di sana tidak bisa berbuat banyak. LBT sudah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Tapi tentunya Resource kali ini membawa presentase kemenangan lebih ke arah PI Sports. Nameless orang paling depan bersama dengan seorang Diamond mengeluarkan beberapa utilities yang bisa mereka gunakan. Granat coba dilemparkan, hampir saja terkena seorang Nameless, tapi Don't Cry sudah masuk ke daerah pertahanan lawannya. Melihat ada seorang Exposy, tapi Exposy mendapatkan 1 tembakan ke arah kepala seorang Don't Cry di sana. Ini bakal menjadi sangat bahaya karena pada akhirnya Exposy tidak bisa diselamatkan lagi. Dikomit oleh 3 orang sekaligus, akan terjadi 3 lawan 3, tapi seorang Smink mulai dikomit habis-habisan. Smink yang masih bisa berhasil mundur, ditembak dari sisi sebelah kiri membuat seorang LBT tidak bisa diselamatkan lagi. Nameless pun berhasil mendapatkan seorang Don't Cry di sana, menyisakan 1 player saja, yaitu seorang Enkang yang akan langsung diajar oleh 3 orang sekaligus. Dan tentu saja Buya kali ini didapatkan oleh Reverse Red. Ya, mantep banget gimana Reverse